Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mrs. Lida. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ulangan tengah semester 1 tahun 2021. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alif Ayunda Laras Mentari dengan NIM V01210008 D3 Bahasa Inggris kelas A angkatan 2021. Materi yang akan saya paparkan kali ini adalah jenis-jenis penerjemahan yang terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bahasa yang terlibat, berdasarkan tujuannya, dan berdasarkan metodenya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis makna, dan yang terakhir jenis-jenis kesepadanan. Langsung saja saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis penerjemahan. Yang pertama, berdasarkan bahasa yang terlibat. Dari aspek ini, Roman Jakobson, pakar penerjemahan dari Cekoslovakia, membagi ragam terjemahan menjadi 3, yaitu yang pertama, intralingual translation. Penerjemahan intralingual adalah penafsiran atas tanda-tanda verbal dengan bantuan tanda-tanda lain dari bahasa yang sama. Yang kedua yaitu interlingual translation. Penerjemahan interlingual adalah penafsiran tanda-tanda verbal dengan bantuan beberapa bahasa lain. Dan yang ketiga yaitu intersemiotic translation, yang merupakan penerjemahan sistem tanda-tanda verbal dengan bantuan sistem tanda-tanda nonverbal. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan. Menurut Breslin, berdasarkan rumusan Casagrande, penerjemahan bisa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, penerjemahan pragmatis, yakni penerjemahan yang menekankan pada ketepatan, terutama untuk dokumen teknik. Lalu yang kedua, yaitu penerjemahan estetis puitis, yakni penerjemahan yang mengutamakan emosi, perasaan, serta dampak estetika seperti dalam penerjemahan puisi. Yang ketiga yaitu penerjemahan etnografis, yakni penerjemahan yang mengutamakan penyajian konteks budaya bahasa sumber ke dalam konteks budaya bahasa sasaran. Yang keempat yaitu penerjemahan linguistik, yakni penerjemahan yang mengutamakan ekuivalensi kebahasaan dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Yang ketiga yaitu berdasarkan metode. Newmark dalam About Translation juga membagi 2 metode penerjemahan utama, yakni penerjemahan semantik dan penerjemahan komunikatif. Dalam karya magnum opusnya, A Textbook of Translation, Newmark mengembangkan mode penerjemahannya lebih lanjut. Penerjemahan yang menekankan atau cenderung berpihak pada teks bahasa sumber dibagi menjadi 4 jenis, sedangkan penerjemahan yang berorientasi kepada bahasa sasaran juga dibagi menjadi 4 jenis. Kedelapan penerjemahan tersebut disusun dalam diagram V berikut ini. Pada diagram V berikut ini, penerjemahan yang berpihak pada bahasa sumber antara lain adalah penerjemahan kata demi kata, penerjemahan harfiah, penerjemahan setia, serta penerjemahan semantis. Sedangkan penerjemahan yang berpihak pada bahasa sasaran antara lain adalah penerjemahan adaptasi, penerjemahan bebas, penerjemahan idiomatis, serta penerjemahan komunikatif. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis makna. Yang pertama yaitu makna leksikal. Makna leksikal biasa juga disebut makna kata yang tercantum dalam kamus. Dengan kata lain, makna ini merupakan makna yang lepas dari penggunaan maupun konteksnya, tetapi bisa juga berbentuk kata-kata dalam bahasa sumber yang dengan mudah dapat dicari padanannya dalam bahasa sastra. Contohnya, kata telepon yang berarti telepon, acting yang berarti acting, dan kata account yang berarti akun. Yang kedua yaitu makna gramatikal. Makna yang terbentuk dari hubungan antar unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya hubungan suatu kata dengan kata lain dalam frasa atau klausa. Kesulitan dalam memahami makna gramatikal ini hanya disebabkan oleh faktor linguistik saja. Contoh
Pada kalimat bahasa Inggris, Bill have been studying English for 4 months by the time he takes his examination. Kesulitan mengalihkan makna gramatikal bisa juga terjadi pada tataran frasa dalam bahasa Inggris. Misalnya dalam kata round table yang berarti meja tunggal, sementara itu dalam iron the table yang berarti mengelilingi meja. Kemudian yang ketiga yaitu makna situasional atau kontekstual. Makna kontekstual diartikan sebagai makna yang muncul berdasarkan konteksnya. Adapun konteks yang dimaksud adalah kalimat tepat di mana contoh kata dasar itu berada. Dalam makna kontekstual, suatu kata dasar dapat mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung di kalimat mana ia berada. Contohnya, Brody's legs was injured by tripping over a rock. Dan pada kata table leg is fragile because they are old. Kata leg punya perbedaan karena dalam kata pertama, Brody's legs was injured by tripping over a rock berarti kaki, dan pada kalimat kedua, table leg yang berarti kaki meja. Lalu yang keempat yaitu makna tekstual. Makna tekstual adalah makna yang berkaitan erat dengan isi suatu teks secara keseluruhan. Kata yang sama tetapi berbeda jenis teksnya bisa mengakibatkan makna yang berbeda pula. Makna tersebut berbeda apabila kata itu digunakan dalam wacana yang membicarakan bidang kajian yang berbeda. Misalnya dalam ilmu bahasa, morfologi adalah ilmu yang mengkaji bagaimana morfem membentuk suatu makna tertentu. Sedangkan dalam teks biologi, kata morfologi berarti suatu cabang biologi yang berhubungan dengan bentuk dan struktur tumbuhan dan hewan. Yang kelima yaitu makna sosiokultural. Makna sosiokultural adalah makna yang berkaitan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Makna suatu bahasa sangat berkaitan erat dengan sosial budaya di mana bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat. Suatu kelompok masyarakat sebagai pengguna bahasa tentu saja memiliki istilah-istilah budaya yang bersifat unik yang terkadang tidak dapat ditemukan padanannya dalam bahasa lain karena seringkali dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat sebagai pengguna bahasa tersebut. Contohnya yaitu kata ngaben. Yang keenam yaitu makna implisit. Makna implisit adalah makna yang tidak menyatakan makna tertentu secara jelas, baik melalui kosakata atau gramatika bahasa itu, akan tetapi makna itu dipahami oleh pembaca. Makna implisit seringkali tersembunyi di balik gramatika bahasa, intonasi bahasa, dan juga tersembunyi dalam ungkapan-ungkapan yang bersifat kiasan. Contohnya pada kalimat it's so cold, diutarakan oleh pembicara pada kalimat ini diungkapkan secara tidak langsung karena pembicara menginginkan pendengar untuk menutup jendela rumah atau meminjam baju hangat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kesepadanan. Yang pertama yaitu kesepadanan formal. Ida menyatakan bahwa kesepadanan formal mengacu pada kesepadanan maksimal pada kata atau frase bahasa sumber. Nida dan Taber memberikan kejelasan bahwa tidak selalu ada kesepadanan formal antara dua bahasa. Oleh karena itu, Nida dan Taber menyarankan bahwa kesepadanan formal dipakai apabila penerjemahan bertujuan untuk mendapatkan kesepadanan yang benar-benar formal daripada kesepadanan yang sifatnya dinamis. Penggunaan kesepadanan formal ini membawa implikasi yang cukup serius di dalam bahasa sasaran karena penerjemahan tersebut tidak akan mudah dipahami oleh pembaca. Nida dan Taber sendiri menyatakan bahwa kesepadanan formal pada umumnya menyimpangkan pola gramatikal dan gaya dari bahasa sasaran. Oleh karenanya juga menyimpangkan pesan atau makna yang disampaikan kepada pembaca karena pembaca akan sangat sulit memahami pesan yang disampaikan. Contohnya yaitu pada teks sumber no drinking dan teks sasaran dilarang minum.
Dalam teks tersebut terjadi pergeseran dalam penerjemahan, yaitu dilarang memilih. Pada teks sasaran, merupakan korespondensi formal dari no drinking. Namun jika diterjemahkan dengan korespondensi formal yang sama, maka akan menjadi tidak minum. Yang kedua yaitu kesepadanan dinamis. Ida dan Taber menyatakan bahwa penerjemahan merupakan suatu kegiatan untuk mencari padanan yang terdekat dan wajar, closest natural equivalence dalam bahasa sasaran. Padanan harus memiliki makna yang terdekat dengan makna bahasa sumber. Bahasa dan budaya bahasa sumber. Untuk mempertahankan makna, penerjemah harus melakukan penyesuaian baik dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan gaya bahasa yang ada dalam bahasa sasaran. Cara penerjemahan seperti ini disebut dengan padanan dinamis. Sebagai contoh, kalimat "It's very hot" yang diucapkan seseorang pada temannya yang duduk di dekat jendela di suatu siang yang panas dapat diterjemahkan menjadi, "Maaf, bisakah buka jendelanya?" Yang ketiga, yaitu kesepadanan leksikal. Esmir menjelaskan bahwa kesepadanan leksikal adalah kesepadanan yang muncul pada tataran kata dan di atas kata, ketika penerjemahan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Begitu juga Becker dalam Esmir mengakui pada pendekatan penerjemahan. Padanan pada tataran kata merupakan unsur pertama yang harus dipertimbangkan oleh penerjemah. Secara fakta, ketika penerjemah mulai menganalisis teks sumber, dia melihat pada kata-kata sebagai unit tunggal untuk menemukan suatu definisi tentang istilah kata, karena harus diingat bahwa sebuah kata tunggal dapat sewaktu-waktu diperuntukkan untuk makna-makna yang berbeda dalam bahasa-bahasa yang berbeda dan dapat dipandang sebagai unit yang lebih kompleks atau morfem. Ini berarti bahwa penerjemahan harus memberikan perhatian pada sejumlah faktor ketika memperhatikan sebuah kata seperti jumlah, gender, dan tenses. Contoh pada kata unbelievable yang terdiri dari 3 morfem, yaitu un yang berarti tidak, believe yang berarti percaya, able yang berarti dapat atau dapat di. Yang demikian unbelievable diartikan sebagai tidak dapat dipercaya. Yang keempat yaitu kesepadanan gramatikal. Menurut Becker di dalam Esmir bahwa aturan gramatikal dapat berbeda-beda lintas bahasa dan ini dapat menimbulkan masalah dalam menemukan suatu korespondensi dalam bahasa target. Secara fakta, dia menyatakan bahwa struktur gramatikal yang berbeda dalam bahasa sumber dan bahasa target mungkin menyebabkan perubahan yang luar biasa dalam cara informasi atau pesan yang dipindahkan. Perubahan ini dapat menyebabkan penerjemah menambah atau mengurangi informasi dalam bahasa target karena kekurangan perangkat gramatikal tertentu. Di antara perangkat gramatikal yang mungkin menyebabkan masalah dalam penerjemahan, Becker memfokuskan pada jumlah, tenses, dan aspek, voice person, dan gender. Sebagai contoh, ketika penerjemah menerjemahkan kalimat he has to go ke dalam bahasa Indonesia, maka ia dapat menerjemahkannya menjadi dia harus pergi. Ketika dilihat dari sistem gramatikalnya, penerjemahan has to menjadi harus telah mengalami pergeseran. Pergeseran yang terjadi adalah pergeseran unit, yaitu dari bentuk kata menjadi kata. Yang kelima yaitu kesepadanan pragmatis. Pada kesepadanan pragmatis ini tidak terlepas dari hubungan antara kohesi dan koherensi, di mana koherensi adalah jaringan hubungan yang mengatur dan membuat sebuah teks. Kohesi adalah jaringan hubungan permukaan yang menghubungkan kata-kata dan ungkapan dengan kata-kata dan ungkapan lain dalam teks.
Dan koherensi adalah jaringan hubungan konseptual yang mendasari teks secara permukaan. Keduanya memperhatikan cara rangkaian dari bahasa asing terhubung satu sama lain. Contoh pada kalimat pertama, I'm terribly tired because bananas are yellow. Dan kalimat kedua, I'm very tired at the end of the week. On Wednesday, I usually see my sister. Meskipun konjungsi seperti because menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua klausa atau bagian kalimat, sebenarnya akan sangat sulit untuk menemukan alasan logis mengapa B menjadi penyebab A. Dan meskipun week dan Wednesday termasuk dalam rantai leksikal yang sama, sulit untuk menemukan hubungan antara C dan D. Demikian presentasi dari saya. Apabila kesalahan dan adanya kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.